Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berpresentasi. Kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang negara hukum dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Izin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Dengan saya Anjali Putri dengan NPM 2302 11 196. dengan saya sendiri, Melinda Cecilia, dengan NPM 2302111197. Saya Ninditi Andrea Harmanto dengan NPM 2302 11 200. Saya Stephen Kadumaria Syaloho dengan NPM 4022211100002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep negara hukum. Perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato dalam The Republic pada awalnya berpendapat bahwa negara hukum mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang beritikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh seorang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf. Namun, dalam bukunya The Statesman dan The Law, Plato menyampaikan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stoll, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law, yang dipelopori oleh A.F.D.C. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi atau nomocrate, yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang disebut AFDC dan Stoll dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke-19. Konsepsi negara hukum berdasarkan desain yang dirancang dua ahli di atas telah melahirkan negara hukum formil, di mana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Tidak hanya di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil laissez-faire atau keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dan dari sisi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintahan. Dari berbagai dampak negatif yang timbul dari penerapan konsep negara hukum formil yang hanya melindungi kepentingan sekelompok orang dalam sebuah negara saja, maka pemikiran-pemikiran hukum pada abad 20 diubah dan pemikiran negara hukum abad 19 mulai digubah. Salah satunya yang disampaikan oleh Wolfgang Friedman yang mengatakan bahwa dalam konsep negara hukum, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, di mana penyebabnya bahwa prinsip negara hukum cenderung memperkecil peranan negara dalam mengurus masalah sosial ekonomi. Dalam konteks ini, Profesor Atreich membedakan antara negara hukum formil, negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Gugatan terhadap konsep hukum formil yang kemudian melahirkan konsep negara hukum material yang merupakan generasi kedua dari konsep negara hukum. Dalam konsep ini, negara hukum yang demokratis mesti juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat yang diwujudkan melalui intervensi pemerintahan dalam mendistribusikan kekayaan negara. Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum dari konsep negara hukum formil pada abad ke-19 menuju konsep negara hukum negara hukum material pada abad ke-20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja sekedar membatasi kekuasaan negara, namun juga mengawal pemerintahan negara
agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, pemerintah tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak mengkehendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, ada perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi di zaman Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut yang pertama, cita-cita untuk mengejar kebenaran. Yang kedua, cita-cita untuk mengejar kesusilaan. Yang ketiga, cita-cita manusia untuk mengejar keindahan. Dan yang keempat, cita-cita untuk mengejar keadilan. Selanjutnya ada di daratan Eropa atau menurut paham Eropa kontinental. Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan negara hukum adalah negara hukum formal atau negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut dengan negara penjaga malam atau Nachtwächter. F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum atau Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh International Commission of Justice pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965 yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi, harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Dan yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dalam beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, keberadaan hukum yang mengikat. Yang kedua, prinsip kedaulatan hukum. Yang ketiga, perlindungan hak dan kebebasan. Yang keempat, kepastian hukum. Yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau Machtstaat. Yang kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu ada 3 ciri penting setiap negara hukum menurut A.V. Dicey,
Yang pertama yaitu adanya supremasi hukum atau supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, ada persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Dan yang terakhir, ada terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dirumuskan pada International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965. Yang pertama ada perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga kebebasan menyatakan pendapat, yang keempat kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan yang kelima ada pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, menurut Jimli Ashidik, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya tergandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis, atau dalam bentuk konstitusional disebut konstitusional demokrasi. Disebut sebagai negara hukum yang demokratis karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama ada supremasi hukum atau supremacy of law, yang kedua persamaan dalam hukum atau equality before the law, yang ketiga ada asas legalitas atau due process of law, yang keempat pembatasan kekuasaan, yang kelima organ-organ pemerintahan yang independen, yang keenam peradilan bebas dan tidak memihak, yang ketujuh peradilan tata usaha negara, yang kedelapan peradilan tata negara atau constitutional court, yang ke-9 perlindungan hak asasi manusia, yang ke-10 bersifat demokratis atau demokratisch Rechtsstaat, yang ke-11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara atau welfare Rechtsstaat, dan yang terakhir transparansi dan kontrol sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945. Negara Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi prinsip konstitusional sejak awal pembentukannya. Konsep negara hukum ini mengikuti prinsip nomokrasi di mana segala tindakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang menekankan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan kehendak rakyat dan pengambilan keputusan kenegaraan melibatkan partisipasi mereka. Oleh karena itu, hukum dibuat dengan mekanisme demokratis untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Meskipun demikian, terdapat penegasan terhadap hak-hak asasi individu dan kolektif dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan. Kekuasaan kehakiman diatur untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, konsep negara hukum Indonesia mencerminkan sintesis antara berbagai tradisi hukum, termasuk Rechtsstaat dan the rule of law, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama. Namun, dalam praktiknya terkadang terjadi perdebatan dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi konsep negara hukum ini. Istilah Rechtsstaat sendiri yang dilawan dengan Marxstaat memang muncul dalam penjelasan UUD 1945, tetapi naskah penjelasan tersebut bukan merupakan hasil BPUPKI maupun PPKI. Naskah
Naskah tersebut baru muncul menyertai naskah UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara tahun 1946. Selain itu, penyebutan tersebut juga tidak memberikan penjelasan mengenai konsep negara hukum yang dianut. Selanjutnya, dari sisi istilah Rechtsstaat yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seolah-olah orientasi negara hukum kita adalah pada tradisi Eropa kontinental. Namun, kalau dilihat dari pasal-pasal HAM yang termuat dalam UUD 1945 sebelum perubahan, justru kental dengan muatan ciri-ciri the rule of law. Karena tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan rasa keadilan bagi rakyat untuk mengadilkan bangsa Indonesia untuk masyarakat. Dalam penegakan hukum, penting untuk menjaga prinsip keadilan sebagai tujuan utama, sehingga hukum yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara menyeluruh, melalui kombinasi prinsip negara, hukum, dan demokrasi. Indonesia terus mengembangkan sistem hukum yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang. Selanjutnya, untuk praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia merupakan konsep yang penting dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Indonesia telah mengadopsi konsep negara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme yang dapat dilihat dari kesepakatan bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. UUD 1945 setelah perubahan ketiga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum. Penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dalam praktik negara hukum di Indonesia, hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Pada dasarnya, praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia adalah konsep yang melibatkan penegakan hukum, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan berlandaskan hukum. Seperti contoh kasus praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia meliputi pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan hukum. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM di Indonesia terjadi sejak awal kemerdekaan, seperti pembantaian Westerling yang menyebabkan ribuan korban sipil. Yang kedua, kasus ketidakadilan hukum. Salah satu kasus ketidakadilan hukum di Indonesia adalah kasus Valencia, seorang ibu yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan pelaku begalnya, tetapi kasusnya terdampak oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT psikis. Yang ketiga, kasus pemisahan kekuasaan pada lembaga negara. Pemisahan kekuasaan pada lembaga negara adalah contoh praktik negara hukum di Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan pada lembaga negara. Yang keempat, kasus pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, seperti prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
Dari contoh-contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia membutuhkan perhatian dan pemahaman yang lebih mendalam, serta perlakuan yang sesuai untuk menjamin kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sekian dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.